Jangan lupa like dan hype-nya kawan. Gimana pembayarannya? Sabar. Nih kertasnya, gue interview kau dulu. Emang harus ya? Haruslah, lo orang asing. Gue kira langsung kerja. Mana-mana juga harus interview. Kalau mau kerja, Kyle pun mewawancarainya. Untuk memastikan ia bisa melindungi orang. Johan ragu apakah ia bisa melindungi orang. Tapi mengaku ia bisa membunuh. Kyle menilai itu berarti melindungi bukan hal mustahil. Pertanyaan terakhir, siapa namamu? Kamu nggak tahu namaku? Taulah, orang yang gebukin gua. Pengen tahu aja nama asli kamu. Johan. Nama gue Johan. Mantap. Untung namamu bukan Coli. Setelah itu, Kyle memberi tugas pada Johan terkait dua tokoh. Rosalie, putri kerajaan tetangga, memiliki kekuatan penghancur, tertarik pada menara sihir, bukan tahta. Dan Locke, pewaris Wolf King, lemah tapi bisa menjadi sangat kuat dan kejam saat mengamuk. Kyle tahu ada ancaman terhadap Rosalie dan Beatrix akan menghukum siapapun yang mencoba membunuhnya. Kyle ingin mengajak Johan melakukan perjalanan untuk mencegah rencana antagonis bernama Marcus yang mencoba menjinakkan naga sejak kecil. Karena dalam novel, naga itu kabur, mengamuk di desa, dan akhirnya dibunuh oleh Johan. Tragis bener. Kyle bertekad pergi ke desa untuk mencegah tragedi itu terjadi. Ia berjanji akan membayar Johan setelah mereka menyelesaikan dua tujuan tersebut. Johan bertanya apakah ia harus melindungi orang-orang itu. Kyle menjawab terserah padanya. Kyle menekankan Johan harus pergi ke ibu kota tanpa terluka. Percakapan ini membuat Kyle pusing, tapi akhirnya ia menyuruh Johan pergi dan menekankan agar obrolan mereka tetap rahasia. Malamnya, Kyle meminta uang pada ayahnya dan diberi selembar pinjaman uang. Uang lebih manis daripada madu. Oh Tuhan, masih belum tidur. Nih teh madunya. Selamat malam. Kedatangan Ron membuat Kyle gelisah dan berpikir untuk mengajak Ron dan Beatrix ikut bersama Johan. Esoknya, Kyle pergi ke toko roti. Ia merinding karena Ron tahu ia akan pergi ke ibu kota. Dan ia ngomongin soal tutorial berburu kelinci. Ya beneran ngomongin kelinci kan? Wah, Tuan sudah ada di sini. Iyalah, rotinya mana coy? Nih, sudah disiapin. Tuan bakal mesen lagi kan? Apa? Mau uang kaget? Iya Tuan, tenang aja, gue kan kaya. Anjay, orang kaya. Jalan, ia membagikan roti kepada anak-anak yang menunggunya sebelum melanjutkan perjalanan. Kyle tiba di tempat berkabut agar tak terlihat orang lain. Ia memberi roti ke pohon keramat hingga lubang di pohon itu bercahaya. Anjir, berisik bener. Ia memberi roti terakhir dan akhirnya pohon itu pun berbicara. Berterima kasih atas makanannya, menyebut roti terakhir sangat enak. Pohon menceritakan masa lalu. Di zaman kuno, ia hanya diberi persembahan manusia, bukan makanan. Cerita pohon begitu panjang hingga Kyle berbicara sehingga pohon itu berhenti. Pohon itu pun berterima kasih atas perhatian Kyle. Lalu cuaca mendung berubah cerah dan lubang pohon mulai bercahaya. Cahaya masuk ke tubuh Kyle, memberinya kekuatan shield yang melindungi tuannya sampai akhir hayatnya dan cukup menghentikan dua serangan kuat. Meski masih lemah, Kyle berencana memperkuat kemampuan ini dalam perjalanan ke ibu kota. Meski senang, ia merasa kekuatan ini terlalu suci dibandingkan dirinya yang rakus terhadap uang. Dalam perjalanan pulang, Kyle menemukan dua hewan yang memohon padanya seperti kucing jalanan. Jadilah bubuk kami. Asem. Ia membawa mereka ke rumah, membuat Hans terkejut. Hans terpukau dengan kelucuan mereka, sementara Kyle mengungkap bahwa keduanya bersaudara. Hewan itu ternyata anak-anak yang pernah diberi roti oleh Kyle. Panik karena identitas mereka diketahui dan Kyle berniat berbicara dengan mereka nanti. Hans menjelaskan Ron dan Beatrix sedang membeli perlengkapan untuk perjalanan ke ibu kota. Kyle bertanya-tanya apakah mereka sudah akrab dengan Johan. Perasaan gue gaen. Setelah itu, ia menemui Bilos sesuai janji. Bilos menawarkan teh dan buku, dan Kyle memesan 3 cangkir teh sambil menunggu hujan reda. Kyle berpikir tentang Johan, Beatrix, Ron, dan Bilos. Ia tahu Bilos adalah karakter penting, periang namun menyimpan beban mendalam, tamak tapi tidak membuat Kyle membencinya. Bilos tahu Kyle akan pergi ke ibu kota karena ia juga akan pergi ke sana. Bilos merasa ada perubahan pada Kyle, berbeda dari reputasi lamanya sebagai sampah. Kyle menegaskan
menekankan bahwa Bilos tidak harus terus hidup sebagai bajingan meski masa lalunya penuh kekacauan. Perkataan itu membuat Bilos tertawa, menunjukkan ekspresi aslinya. Sudah kuduga, benar-benar ya kau. Lalu ia berpamitan dan berjanji bertemu di ibu kota. Setelah Bilos pergi, ia melihat Johan dan Ron tanpa saling menyapa. Hal yang dianggap Kel ini bagus karena sesuai dengan alur cerita. Ron bertanya apakah Kel dekat dengan Bilos. Kel menjawab tidak. Johan mengatakan Kel berbeda dari rumor. Bilos pun kembali membawa teh untuk Ron dan Johan. Kel memesan teh lemon madu, membuat Ron teringat teh yang pernah ia berikan pada Kel. Sementara Johan terpukau dengan rasanya. Suasana menjadi hening saat Ron minum teh tanpa bicara. Johan menikmati dan Kel ikut tenang. Ron teringat sejak pertempuran terakhir, Bearok sering menantang Johan duel. Tapi kini Johan justru menjadi pelindung bagi Ron dan Bearok. Ron terkesan dengan ucapan Kel tentang tidak bisa terus hidup sebagai bajingan. Buatnya berpikir lebih dalam. Kel menyadari Ron dan Johan tidak saling menyukai, tapi tetap menjadi rekan dengan cara unik. Meski khawatir cerita akan berbeda dari jalur aslinya, prioritas Kel tetap bertahan hidup di dunia novel ini. Setelah minum teh, mereka berpamitan dengan Bilos. Bilos heran karena besok Kel masih menyempatkan diri datang ke tempatnya sebelum ke ibu kota. Ron mulai curiga ada yang tidak beres dengan Kel, mengingat masa lalu Kel yang meski sering mengacau, tapi tidak pernah kasar pada keluarganya. Di rumah, Kel melihat dua hewan yang dirawat Ron, berencana membawanya bersama Johan. Aku mau berlatih demi dirimu, Tuan. Anjir, gue merinding mikirnya. Hans menilai hewan ini semakin imut, lalu pergi meninggalkan mereka bersama Kel. Aku mau mandi. Silahkan, Tuan. Ron kemudian menyadari kedua hewan itu sebenarnya anak-anak. Ia menamai mereka Kabut dan Racun, serta berniat melatih mereka sebagai hadiah untuk Kel. Jangan khawatir, dia baik kok, ya kan? Esoknya, Kel bertanya apakah mereka mau ikut. Meow. Aduh, jalan aku nanti buluan. Apakah kalian mau makan? Meow. Jawabnya pakai bahasa Sunda. Abi hoyong daging, urang hoyong kue. Nah, patuhi perintahku ya. Siap, very solid. Anjing. 4 hari kemudian, Kel makan bersama keluarga. Ayahnya tahu Kel akan pergi ke ibu kota hari ini. Kel merasa tenang karena kini memiliki kekuatan shield untuk melindungi diri. Ia meminta jumlah pengawal dikurangi. Ternyata itu permintaan ibunya agar Kel tetap terlihat layak sebagai bangsawan. Kel mengetahui ibunya adalah putri tertua dari keluarga seniman miskin, menjunjung tinggi nama keluarga ini. Lalu ia mengutip pepatah seni ibunya, membuat sang ibu setuju mengurangi pengawalnya dengan syarat kereta perjalanannya harus bagus. Setelah itu, ayahnya bertanya apakah Kel sudah membaca dokumentasi bangsawan, dan terkejut saat Kel menjawab sudah. Ayahnya lalu memperingatkan soal rumor pohon pemakan manusia yang tiba-tiba tumbuh sehat. Kel terkejut karena dialah yang melakukannya, namun ia hanya menyebut rumor itu menarik. Ayahnya menekankan agar Kel berhati-hati karena rumor bisa berdampak pada keluarganya, dan Kel pun mengerti. Setelah makan, adik-adik Kel berdiri di depan pintu. Salah satu menyambutnya dengan selamat jalan, membuat Kel senang dan ia juga ikut senang setelah mendengar jawaban dari Kel. Saat keluar dan hendak masuk kereta, Kel tiba-tiba terkejut dengan apa yang ada di dalamnya.